belajar ikhlas. Jadi ketika sesuatu hal yang udah ada di hidup aku, sesuatu hal yang udah masuk ke mulut aku, itu namanya rezeki. Kalau itu belum, ya baru cuman omongan, baru tawar menawar, itu belum termasuk rezeki. Jadi aku enjoy aja. Kalau nyampe ke aku alhamdulillah, nggak ya udah, berarti bukan rezeki Anwar nih. Karena semuanya udah ketentuan Allah. Dulu marah kayak ini begini, tapi sekarang kayak, nah ketika kita udah punya pikiran begitu, itu hati tenang, kerjaan malah makin banyak. Nyaman ya? Nyaman. War ini kalau misalnya mau diambil ya, sehari bisa kali 3-4 itu program. Tapi kan aku sadar diri ya. Gitu jangan cuma aji mumpung, apa-apa disabetin. Kan kita pengen kualitas kalau sekarang gitu. Dan aku pengennya manjang juga. Maksudnya pengen menjadi public figure yang memang punya kualitas di Indonesia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Bang Anwar BAB. Halo Abang. Halo Bang. Bang, apa? sibuk banget nih. Alhamdulillah. Kasih kesibukan, dikasih kesempatan. Terus ini nih Bang, saya mau nanya nih. Apa itu? Nama asli kan bukan Bang Anwar BAB dan. Oh. Nama asli Abang siapa? Nama aslinya itu Anwar Sanjaya Pigano. Nama dari orang tua lah ya? Nama orang tua. Bang, pengen tahu nih. Sebelum jadi artis itu jadi apa sih sebenarnya? Jadi tukang somai. Beneran? Nggak ada. Sebelum jadi artis tuh ya udah kehidupannya kayak manusia pada umumnya. Yang apa ya? Karena gini, kalau Anwar kan lahirnya memang di kampung, di Pondok Ranggon. Banyak orang yang nggak tahu katanya Pondok Ranggon itu tempat buang jin, iya kan? Tempatnya kuntil anak nangkring, tempat apalah, tempat nyari susuk, tempat nyari apa gitu. Ya udah tinggal di situ, tinggal di kampung sama orang tua kan. Terus ya udah kayak kayak kehidupan pada umumnya, dan nggak pernah terpikirkan cita-citanya jadi artis, dikenal banyak orang, nggak pernah. Jadi kayak udah ngikutin jalannya Allah. Karena kalau aku kan suka seni, aku juga suka public speaking. Terus ya udah ternyata hal-hal yang kayak gitu tuh yang mengarahkan aku sampai ada di posisi sekarang. Maksudnya dalam masuk dunia entertain, sama satu lagi masak. Gitu. Kan dari SMA udah dunia masak lah ya? Udah. Tata boga ya? Tata boga. Nah pas S1 dunia masak juga. Masak juga. S2-nya gizi. Bapak bilang, lo kok ngapain lu sekolah tinggi-tinggi tapi buntut-buntutnya jadi pelawak, jadi apa gitu kan. Itu aja, tapi kan menghasilkan kan buat keluarga. Itu sih. Kalau aku mah ini sih sebenarnya yang tidak Anwar bilang. Ngikutin aja, ngikutin jalannya. Maksudnya nggak yang tiba-tiba pengen di entertain aja gitu. Tapi emang kayak di sini dikasih wadahnya, dikasih rezekinya di sini. Ya udah nikmatin aja. Kalau misalnya dibilang pilih chef atau pilih entertain, ya sebenarnya aku tipikal orang yang memang tidak bisa diem. Jadi aku ngejalanin memang yang peluang di depan aku. Misalnya nih kayak kemarin kan sebelum masuk entertain, aku master chef, terusnya aku ngajar tata boga, terusnya aku pemberdayaan wanita juga di kader-kader kelurahan kan, untuk ngajarin kuliner gitu. Terus lambat laun tiba-tiba dikasih program sama Allah. Dikasih program ini ke RCTI, ke SCTV, ke MNC, ke Trans TV, ke Trans 7. Jadi kayak kesempatan itu datang, ya udah ada di mana Anwar datangin gitu. Tapi gini, banyak orang yang nggak tahu. Ada sebagian orang sih yang Anwar dengar gitu ya. Kuatnya instan sih, kuatnya cepet banget gitu. Pasti kenalan sama orang atasan ya, kenalan sama ini bilang. Mereka nggak tahu prosesnya dan mereka cuma tahu bagusnya aja, mereka cuma tahu hasilnya aja di TV. Padahal ya itu kita berdarah-darah, kita berjuang dari zaman dulunya dahsyat kan. Itu proses masuk dahsyat itu gimana ceritanya? Karena kan gini, kalau dahsyat itu kan di RCTI. Aku kan master chef RCTI kan. Betul. Habis dari master chef, terusnya aku dikontrak sama Star Media Nusantara. Itu tuh manajemennya yang memang punyanya anaknya MNC Group. Nah, aku dikontrak di situ. Terus karena mereka satu payung kan, dimasukinlah ke dahsyat. Peran sertanya ini dulu mungkin teman-teman banyak yang tahu
Opa dahsyat. Yang oke. rambutnya putih. Iya. Terus ada produser Pak Abrar, ada Om Armen, ada Mbak Imel. Yang memang mereka kayak masukin gitu loh, kayak ngejeblosin. Awalnya aku nolak. Emang karena abang supel atau gimana? Gampang bergaul atau gimana? Kalau aku tipikal orang yang suka sama hal baru. Iya. Terus aku senang ketemu sama banyak orang. Aku senang ngobrol, senang ngedengerin orang gitu. Terus kalau Opa bilangnya kayak, ini kamu tuh ada bakat buat ke dahsyat gitu. Nah karena pada saat itu kan maaf ya, almarhum Kak Olga kan udah nggak ada. Iya. Terus ya aku juga nggak tahu ya, banyak yang menggadang-gadangkan netizen, terus orang-orang, iya orang-orang TV ngomong, buat titisan Kak Olga nih. Tapi aku selalu ngelawan, maksudnya dalam arti kayak enggak, aku bilang kayak gitu. Kak Olga ya Kak Olga, Anwar ya Anwar, punya karakteristik, punya karakter, ya kan, punya pembawaan, punya aura yang berbeda. Tapi aku memaklumi, karena pada saat itu kan memang Kak Olga kan luar biasa sekali kan, auranya sebagai komedian kan. Banyak yang kangen sama sesosok Kak Olga gitu. Makanya pada saat itu banyak orang-orang mungkin yang apa ya, yang orang yang lucu atau orang yang kemayu atau orang yang memang humble itu pasti digadang-gadangkan mirip. Itu nggak cuma Anwar, ada beberapa teman-teman Anwar juga yang zaman dulu ya. Ini mirip Olga, ini mirip Olga. Tapi aku cuma gitu doang. Alhamdulillah, aku aminin, aku syukurin. Siapa sih yang nggak seneng kan? Tapi Olga kan salah satu komedian nomor satu, komedian, presenter, artis serba bisa. Kayak almarhum Bunda Dorce kan, Iya, betul. semuanya bisa gitu. Artis semua bisa. Iya, makanya kalau Anwar pribadi kayak ya aku memaklumi, tapi lambat laun aku menunjukin sama netizen, nunjukin sama masyarakat. Kalau Anwar tuh Anwar, Olga. Tapi nggak nyalahin juga sih kalau misalnya ada netizen yang ngomong, ih Olga, aku bilang iya alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya gitu. Malah kadang suka ngeledekin, ih kayak Kak Olga ntar umurnya, ya amin umur nggak ada yang tahu. Oh, gitu. Kayak gitu, jadi kayak ya udah dulu kepikiran, kayak kepikiran itu kayak aduh beban banget deh, karena kalau orang disamain itu kan otomatis kalau misalnya aku nggak sama, Iya. orang kan akan ngezat kan, kayak akan kayak ngehujat aku kan, ya nggak sama gini-gini. Lah emang siapa yang nyamain, emang siapa yang niru? Bahkan sampai sekarang kalau aku lagi posting apa di TikTok, karena aku emang orangnya asal, namanya orang Betawi kan ngomong ceplak-ceplok ya, ceplak-ceplok ngatain orang, Ceplak kayak gitu. iya kan. Itu orang bilang, ikutin Kak Olga. Gue bilang, di ikutin Kak Olga, doain aja. Itu sampai sekarang di TikTok kalau aku posting apa gitu, nanggung banget katanya gitu. Bilang, ya udah ben aja. Oh, masih banyak juga. Masih. Gitu. Oh. Cuman ya nggak aku tanggepin. Kan prosesnya udah lama. Udah lama, 9 tahun aku Betul, entertain sampai betul. sekarang. Tapi sampai hari ini juga begitu, masih. Masih. Aku posting apa nih, misalnya ada campaign, endorse apa. Kalau aku emang orangnya kayak guys, dan banyak yang bilang juga kata gini, ngikutin Kak Olga, nggak bisa spelling Inggris atau nggak bisa spelling kata-kata asing gitu. Iya. Lah emang aku nggak bisa. Betul. Mas orang nggak bisa mau dipinter-pinterin, ya ngapain? Ini aku jadi diri aku sendiri. Dan aku selalu bilang, lu mau suka silakan tonton, nggak suka ya udah. TV itu kan banyak pilihannya. Betul. Kita kan masyarakat pintar, netizen juga udah pintar kan. Lu mau nonton silakan, nggak nonton juga silakan. Dan aku ngucapin terima kasih sama netizen. Makasih banyak. Karena kalian aku bertahan. Karena kalau misalnya tanpa kalian dong, aku nggak mungkin bertahan dong. Betul. Kan rating TV kan yang nonton netizen. Betul. Gitu. Jadi aku cuma kayak, makasih ya udah nonton aku, makasih udah hujat aku ya. Berkat kalian ya aku bertahan dan diperhitungkan di acara hiburan gitu. Baperan nggak? Siapa? Baperan. Dulu iya. Dulu baper. Bapernya dalam arti kayak marah sama diri sendiri, sedih, terus kayak kok ada orang jahat ya, ngata-ngatain gitu. Tapi kalau sekarang kayak ya udah santai aja, malah apa ya, aku bercandain, kayak Kak Olga ya, iya doain aja misalnya gitu. Tadi kan pada saat kita bekerja keras gitu, terus nggak diakuin kan sakit banget. Ya? Sakit dong. Ini udah waktu panjang kok tetap aja disangkut pautin dengan Kak Olga lah. Iya. Gitu kan. Nah, untuk menghindari gitu loh, gua kadang kalau kita kan baperan kan tiba-tiba tuh ya. Iya. Pikiran misalnya kayak pikiran. batin gitu ya. Cara ngilanginnya gimana? Komen gak aku bacain. Karena kan komentar itu kan kita kepikiran karena berdasarkan komentar kan. Iya. Jadi sekarang posting apa ya udah. Aku posting apa karena itu Arafi, Bu Gigi pernah ngajarin aku. Pas aku lagi kerja kan aku suka gini ya muncul kan. Terus Raffi bilang, "Lu ngapain sih baca-baca komentar? Cuman ngehambat lu aja," katanya. Aku bilang, "Oh bener juga ya." Gitu. Jadi kayak kita kerja suka silahkan, nggak suka ya udah. Gitu. Iya kan? Iya. Tapi banyak loh, banyak. Aku nggak tahu kadang kayak netizen kenapa sih mulutnya
Bahkan ketika itu nyakitin gitu ya. Kan orang nggak tahu ya. Iya. Kita mentalnya kenapa enggak. Kita juga kan manusia artis. Dia nggak tahu udah berdarah kerja ya dari pagi sampai pagi lagi. Gitu, makanya aku cuma bilang kayak aku setiap mau keluar rumah nih, mau kerja, aku selalu bilang kayak aku dulu selalu doa tuh tadi mobil afirmasi kan, bilang kayak Allah, kalau emang rezeki aku di sini, tunjukkan jalan yang lurus, aku bilang gitu. Terus juga hindari sama orang-orang yang nggak suka. Tapi kan tetap aja namanya orang hidup kan, suka dan nggak suka jadi hal biasa ya. Tinggal kitanya bener apa kagak nih. Iya, betul. Gitu. Orang tua kerja apa? Siapa orang tua aku? Ada kalau bapak aku kerja di Halim. Kalau mama aku ibu rumah tangga. Kalau dulunya suka pesan-pesanan kue, makanya aku suka masak. Mama aku tuh masakannya enak, masakan catering hajatan, kue-kue tradisional gitu, yang bikin apa ya, yang bikin aku tuh suka masak. Ya karena memang aku udah dari kecil udah melihat kebiasaan mamaku masak dari pagi buta, subuh buat anak-anaknya gitu. Pernah jualan nasi uduk. Ikutan jualan juga? Ikutan. Pegang nasi uduk tuh, terus pokoknya banyak deh makanan-makanan, soto, bakso, apa aja dijualin. Jadi dari kecil udah biasa cari uang lah ya? Udah biasa dagang. Makanya Anwar bilang gini, kalau Anwar pribadi ya, dari sekarang, kan banyak orang bilang kayak, lu kerja keras banget lu, kerja dari pagi siang. Karena emang dari dulunya, pas zaman-zaman SMA, kuliah, aku emang orangnya nggak bisa diem, apa aja harus bisa diduitin. Nge-MC keliling ke mall-mall, ada orang suruh nge-MC, bayar 100.000 mau ya? Mau. Gitu. Cara jaga fisik gimana sih dengan kerjaan sebanyak itu gitu? Kalau dari dulu sampai sekarang, aku tuh nggak pernah yang namanya minum-minum suplemen. Kan banyak yang nawarin ya, obat ini, aku bilang, kagak manjur. Kalau kita misalnya capek, ya kan? Ya manusia capek, waktu istirahat tidur kan? Tidur. Terus waktu kita lapar makan kan? Makan. Terus kerja sesuai dengan porsinya kan? Jadi misalnya kayak lo Ano pribadi, ya itu kerja sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya kita nggak mau, ya udah kita harus nolak. Kita pernah nolak kerjaan juga? Pernah dong. Karena kan kalau buat Ano pribadi, kerjaan itu kan salah satu kayak teman. Betul. Kalau kita nyaman, bener nggak? Terus partnernya siapa, kita ambil. Percuma kita kerja tapi kita nggak suka, nanti akhirnya nggak maksimal. Kayak gitu. Nah kalau untuk fisik sendiri ya paling aku tuh dari dulu nggak pernah ngambil acara yang sampai pagi-pagi buta. Cuma pernah waktu sinetron. Itu sinetron aku udah deh kayaknya. Yang lagi rame itu waktu kecil jadi manten. Bayangin aja. Aku syuting pagi. Terusnya aku harus lanjut lagi acara dahsyat. Itu malam muter lagi sampai jam 3 subuh. Baru beres tuh. Terus callingan pagi lagi jam 7. Gimana saya ntar kagak puyeng. Kayak gitu. Nah terus itu kan namanya proses pembelajaran kan zaman dulu kan. Nah kalau sekarang udah bisa memilah-milih mana yang prioritas buat Anwar, mana yang menjadi kualitas buat Anwar ambil. Kayak gitu. Terus kalau misalnya emang kita capek ya udah tidur. Terus kita lapar ya kita makan, makanannya dijaga. Karena kan basically-nya kan wujud tata boga. Jadi ngerti komposisi makanan yang bagus buat tubuh itu apa. Jadi aku lebih banyak mengaplikasikan ilmu yang pas zaman kuliah ke kehidupan aku gitu. Terus banyak minum air putih. Aku udah nggak pernah minum minuman tuh yang berwarna-warni, minuman manis udah nggak pernah. Pagi-pagi bangun tidur itu 1 gelas penuh ya minum air anget. Udah itu aja. Udah itu aja. Sama kurma azwa. Kalau misalnya lagi kayak males makan kurma cuma 3 kan sunnah Nabi kan. Kita ganjil kan, 3, kalau nggak 5, kalau nggak 7, pisang. Udah gitu, sama berpikir positif. Kadang kita kan ini ya, kita rumit sama pikiran kita sendiri kan. Dengar apa kata orang, hidup menter, apa kata orang, gengsi kan. Kalau aku dulu nggak pernah. Makanya banyak teman-teman aku yang bilang, War, gue salut ya malu. Jadi teman-teman aku ngomong ya. Karena lu tipikal orang yang apa adanya. Aku bilang, ya emang apa adanya, ya ngapain kita nggak ada yang nggak ada. Betul. Iya kan, kalau ada yang pakai, nggak ada ya udah. Rezeki juga udah diatur sama Allah. Kalau misalnya waktunya kita kaya, waktu kita punya, pasti Allah bakal ngasih itunya. Kok rezekinya entah itu kapan gitu. Bener gak kepikiran kalau misalnya pekerjaan itu gue pengen dapat, atau pekerjaannya nggak didapat gitu? Pernah, itu dulu. Bener bang, pernah. Akhirnya apa? Kita overthinking. Kita nyalain diri sendiri. Dan yang paling yang paling jahat adalah nyalain Allah. Itu dulu ya.
Jadi pernah nih, aku ekspektasi terlalu tinggi. Iya. Namanya di entertain kan kita banyak janji Iya. manis kan. Betul. War nanti ada ini, war nanti ada ini, war nanti ada ini. Terus tiba-tiba nggak jadi. Aku udah casting sini, dapat peran ini. Ternyata pas aku lihat, pas mau apa namanya kalau bikin film tuh ada reading ya. Iya. Ada reading, ternyata bukan aku perannya. Terus aku coba lihat di postingannya, lah kan gue pernah casting ini, terus dijanjiin ini. Sedih, iya kan? Iya. Terus kayak, ya Allah kenapa ya begini? Terus nyalain Allah kayak, kok begini-begini? Ternyata akhirnya pas aku sering ikut kajian, terusnya juga aku banyak ketemu sama teman-teman ustadz, teman-teman motivator yang mereka bilang, ya kita akan capek sama ekspektasi kita sendiri. Jadi jangan pernah berekspektasi sama apapun. Nah dari situ aku udah mulai belajar ikhlas. Jadi ketika sesuatu hal yang udah ada di hidup aku, sesuatu hal yang udah masuk ke mulut aku, itu namanya rezeki. Kalau itu belum, ya baru cuman omongan, baru tawar-menawar, itu belum termasuk rezeki. Jadi aku enjoy aja. Kalau nyampe ke aku alhamdulillah, enggak ya udah, berarti bukan rezeki Anwar nih. Karena semuanya udah ketentuan Allah. Dulu marah kayak ini begini, tapi sekarang kayak nah, ketika kita udah punya pikiran begitu, itu hati tenang, kerjaan malah makin banyak. Nyaman ya? Nyaman. War ini, kalau bisa mau diambil ya, Iya. sehari bisa kali 3-4 itu program. Tapi kan aku sadar diri ya. Iya. Gitu jangan cuma aji mumpung, apa-apa disabetin. Kan kita pengen kualitas kalau sekarang gitu. Dan aku pengennya manjang juga. Maksudnya pengen menjadi public figure Iya. yang memang punya kualitas di Indonesia gitu. Nah ini kan jurusan tata boga. Tata semua. boga. Hobi juga memasak. Masak nih, Kuntil. Kenapa nggak buka usaha kafe atau apa? Udah punya. Udah Udah Oh, punya. gue yang telat ya? Di mana? Aku punya kedai Malabar. Ada 3 cabang. Keren dong. Ada di Keramat Pela, terusnya ada di Cipinang 1 sama Cipinang Muara. Sekarang aku kemarin ada orang jual tanah juga tuh di Pondok Ranggon. Aku beli itu walaupun aku bilang kalau gini, kalau prinsip hidup Anwar, aku nggak pernah mau sama yang namanya punya utang. Dulu pernah tuh, kenapa sampai akhirnya aku memutus nggak punya utang? Dulu pernah. Aku mau renovasi rumah mama. Iya. Kalau di TV kan nggak pasti ya. Betul. Kadang kita lagi kaya ya kaya, lagi miskin ya miskin. Kerjanya juga kita nggak punya tunjangan kan. Kalau kita lagi kerja punya duit, kagak kerja kagak punya duit gitu. Iya. Itu tuh nyewa investor buat bikin rumah segala macem. Terus tiba-tiba kalau bangun rumah kan suka ini ya, suka membludak ya kan. Betul. Punya utang sama investor. Terus kata investor nggak apa-apa, kata gitu. Tapi sama dia besok-besok nggak apa-apa ini manusia, kata mati berubah-ubah ya, ditagih. Udah ada belum? Udah ada, ya Allah, kan dia takut ya. Betul. Dari situ kerja jadi nggak fokus. Kerja tiap hari tapi mikirin utang. Utang gua kapan lunas ya? Utang gua kapan kelar ya? Nah aku tipikal nggak bisa. Bener kata orang, mendingan kita nggak punya apa-apa, tapi tidur kita nyenyak. Dibanding kita punya segalanya, kita punya utang. Tidur tuh aku pernah ngalamin tidur kayak, aduh besok harus bayar utang. Aduh besok harus bayar utang, kayak gitu. Nah dari situlah aku nggak pernah mau yang namanya punya utang. Dulu beli mobil yang pertama, nabung dulu, sempat naik ini kan, naik ojek online kan. Iya. Naik ojek online lu, diledekin sama orang. Masa artinya naik ojek online kata gitu. Lah emang kenapa? Lu mau ngasih gua mobil kata aku gitu kan. Lu mau biayain gue. Kayak gitu terus ya udah. Terus nabung. Beli mobil lagi. Nabung udah ini beli mobil. Jadi setiap pengen punya apa-apa ya mendingan nabung aja dulu gitu. Dan sama satu lagi, kalau aku punya utang, yang Anwar takutin adalah takutnya kita nggak ada umur. Nanti yang ada malah nyiksa orang tua, nyiksa saudara, ninggalin beban utang. Iya kan? Yang mana dosa, utang dibawa ke akhirat. Jadi kayak gitu aja, yang penting makan, masih bisa ketemu napas, ketemu temen, ngobrol. Itu udah rezeki. Tidur di kasur, udah enak alhamdulillah. Betul. Gitu. Kalau disuruh pilih, dunia entertain atau dunia ya tata boga, bikin kafe, usaha atau gimana? Milih apa? Kalau disuruh milih, pilih tata boga. Karena dunia entertain aku terbuka karena si tata boga. Aku punya skill masak, aku kuliah sampai akhirnya ikut MasterChef. Habis dari MasterChef, semua gerbang gerbang entertain aku terbuka. Walaupun nggak menang ya? Walaupun gak menang, iya kan? Betul. Rezekimu udah diatur sama Allah. Gitu. Tapi kesel nggak pada saat nggak menang? Kesel, aku pernah ngomel sama si produsernya, tahu nih, mungkin gak ada yang tahu ya. Kok gue dikalahin? Gue salahnya di mana gitu? Iya, aku bilang, gue gimana? Padahal ya nih, dulu sampai dosen aku pada ngomong pas yang di SMK sama di kuliah, karena aku sering ikut lomba masak, dia itu hampir juara. Sampai diginiin, kok Anwar malah di TV malah kelihatan kayak blow on, malah nggak tahu knowledge di bidang makanan, nggak tahu ingredient gitu. Karena kayak kan
TV ya. Iya. TV itu kan dikemas dengan ada apa ya? Nggak cuma kita masak, akan monoton kan. Iya. Akan diselipkan dengan tayangan-tayangan hiburan Iya. atau ada drama-dramanya kayak gitu. Aku marah yang kayak, kok gue kalah ya? Ternyata ya di atas awan masih ada awan kan. Masih banyak yang pinter-pinter, teman-teman yang lainnya gitu. Bukan karena titipan ya? Bukan dong, titipan ya ada, titipan Allah. Titipan Allah. Titipan Allah ya lu taruh di MasterChef nih, gitu. Ini kan katanya mau sekolah S3 lagi nih. Iya, Terus apa mau dilanjut atau stop sampai S2? insya Allah lah kalau misalnya memang, kalau aku tipikalnya gini, nggak pernah mau diem. Nah, tapi kan bagi waktunya susah. Nah makanya itu harus kita paro-paro, karena sekarang itu mulai dari Senin sampai Minggu aku kerja. Masya Allah tabarakallah, itu benar Allah maha baik. Jadi kayak ntar dulu deh gitu. Oh, gitu kan. Tapi ilmu lebih penting ya. Ilmu lebih penting karena Nah, dunia entertain itu kita nggak ada yang pernah tahu sampai kapan, bener kan? betul. Dan itu kalau pandangan Anwar ya, mungkin mohon maaf nih kalau misalnya yang lain punya pandangan yang beda. Kalau Anwar pribadi, kalau dunia entertain itu kalau misalnya kita masih muda, kita masih dipakai, iya kan? Iya. Kita masih ganteng, kita masih punya skill dipakai. Tapi tiap harinya orang itu kan banyak yang mau jadi artis. Yang Oh. lebih lucu banyak, orang lebih ganteng banyak, orang yang punya Zaman talenta sekarang. banyak. Yes, ya kan? Gitu. 1001 orang tuh pengen jadi artis. Pasti akan silih berganti gitu kan. Dan itu akan menggenerasi gitu. Makanya Tidak Nur bilang, Ya. kalau ilmu sampai tua sampai kapanpun bakal kepake. Apa kayak teman-teman aku kan dosen segala macam, semakin dia berumur, semakin dia berilmu, semakin titelnya banyak, Iya. dia akan semakin terus ngajar kan. Betul. Apalagi di amal jariah, ilmu yang bermanfaat dipakai terus. Kalau artis ya lagi muda, lagi populer, dan aku harus punya plan B setelah ini. Apa yang harus dilakukan? Makanya Ya. aku bilang bikin kafe, Betul. bikin restoran gitu. Banyak kan yang udah jadi artis ya. Keluarganya diajak juga tuh jadi artis juga. Keluarga nggak ada ikut. Nah kalau kebetulan keluarga aku nggak ada yang bakat. Oh. Kenapa aku bilang nggak ada bakat? Karena ketika kita mau ada liputan, ketika kita mau ada misalnya ada kerja sama apa gitu ya depan kamera, itu keluarga aku tuh nggak ada yang pede. Ngumpet semuanya. Iya semuanya ngumpet, nggak ada yang berani ngomong depan kamera. Tapi ada satu ponakan aku, Iya. namanya Ojai. Nah dia ini udah mulai sekarang tuh jadi MC, terus influencer, tiktokers. Dan memang dia orangnya pede, bahkan sih ngomong kayak, kan manggil aku AA kan, namanya orang Betawi Sunda kan. Iya. Aku pengen dia jadi kayak AA katanya gitu. Mungkin karena dia kecilnya ngeliatin aku, dan dia pernah aku ajak dulu jadi asisten pribadi aku, Iya. pas zaman-zamannya OVJ supaya lihat ternyata enak ya jadi entertain, dia bilang gitu. Banyak orang yang bilang begitu, enak ya jadi artis, enak ya jadi entertain, duitnya gede. Emang iya, bener uangnya gede. Tapi ada sesuatu hal yang harus kita tinggalkan. Kita nggak punya waktu. Dengan keluarga. Yes, kita harus menjaga diri kita. Iya. Karena kan kalau artis kan milik masyarakat. Betul. Privasi kita akan bener-bener diambil sama orang. Kita nggak punya privasi. Kita lagi makan kemana, tiba-tiba orang rekam diam-diam, udah muncul di TikTok. Iya. Ih tadi si Anwar begini, tadi si Anwar begini. Sebenarnya kita bukannya pencitraan ya, tapi kita menjaga. Dan aku pengen menginfluence orang-orang dengan hal-hal baik. Gitu. Tapi artis harus ramah. Harus dong. Itu poin utama, artis itu harus ramah. Karena kenapa? Kita jadi artis karena bukan skill kita juga, Iya. bukan karena memang rezeki kita, tapi karena netizen, Iya. karena pemirsa. Bener nggak? Mental harus siap dong. Harus siap. Kita cemberut aja bilang begini kan. Kita lagi keluar mall nih, keluar mobil. Jutek ya? Muka kita gini. Kan capek orang namanya kan. Tiba-tiba langsung deh. Ada yang komentar, ketemu si Anwar sombong banget. Jutek lagi kan. Jutek banget. Kau bilang, ya Allah mereka nggak tahu. Makanya itu jadi hospitality buat aku. Setiap ketemu orang berbagai macam keadaan, aku langsung kayak, Walaupun capek ya. iya. Makanya kalau aku pribadi, sebelum ketemu orang, aku di mobil diem dulu. Secapek-capeknya aku kayak ngasih afirmasi buat diri aku. Ngasih tenaga gitu. Iya, kayak ketemu orang senyum. Kalau diajak ngobrol Padahal lagi jawab. bete ya. Iya kan? Gitu kan orang nggak mau tahu. Betul. Kayak di TV depan kamera kita kerja apa. Terus kita bete kan. Pantesan tadi turun dari mobil lama ya. Iya kan aku Cari jam tenaga dulu ya. Gitu. Karena setiap hari ketemu orang. Nyangka nggak kalau jadi artis? Enggak. Nggak nyangka. Aku nggak nyangka sama sekali. Makanya aku bilang kayak Allah ini Allah maha baik banget ya. Kenapa? Sampai akhirnya aku tuh mau apa ya? Mau terus belajar. Iya. Itu Karena penting. karena yang Nur bilang tadi, apalagi kalau sekarang kan aku ada di level posisi yang aku lagi belajar agama banget, sering ikut kajian-kajian karena aku buat membentengi diri aku, Betul. ya kan.
supaya aku tahu juga kehidupan ini tuh sampai mana sih, aku bisa menjaga diri aku juga gitu. Bahkan sampai ini tahu apa namanya, kan aku pernah baca Sirah Nabawiyah yang Nabi Muhammad ya kan. Di situ kan Nabi itu benar-benar yang sama umatnya itu mengayomi, sayang banget. Dia mau disiksa, maaf ya, mau disiksa ataupun mau diapain gitu, mau dilemparin kotoran unta ataupun, dia tetap tersenyum, dia tetap sabar. Nah akhirnya itu yang bikin aku, kalau misalnya ada orang nih, kan orang suka rese ya, kayak misalnya ntar nyolek, ntar nyubit, kan suka marah ya. Betul. Tapi aku nggak, sekarang kalau misalnya itu ingat, karena baca buku itu harus ingat kayak, oh ya Nabi aja mau digaplok, mau dilakuin kurang baik sama orang, dia tersenyum. Terus aku akhirnya ketika ada orang yang kurang baik aku langsung kayak, oh iya gitu. Tapi kan ada batasnya juga dong. Ada, tapi sekarang malah nggak ada batasnya. Jadi aku kayak yang, ya udah deh. Walaupun itu sakit. Iya, terserah mau ngapain deh gitu. Oke. Tapi jangan yang kayak sampai fisik banget. Aku nangis, pernah tahu Kak, aku lagi ke Bandung off air. Tiba-tiba aku ditampar. Astaga. Sama orang, kan banyak kerumunan kan. Ditampol. Dia lagi kesel atau? Terus manajer aku bilang, "Bu, jangan ya." Kadang kan manajer aku sama tim aku yang, "Jangan, kalau ngeliat lihat aja," kata gitu. Dia ditampol, dicubit, ditonjok, bilang, "Enggak, bisa, aku gemes banget. Aslinya sama TV beda," katanya gitu. So aku cuma kayak, ya bukan, aku nggak mungkin dong, nggak mungkin ngomel kan. Aku cuma kayak, iya. Udahnya di mobil nangis, pada biru, dicubitin. Gitu. Kan banyak main film juga nih. Itu film yang paling berkesan, film apa? Kalau film, aku baru 2 kali. Dua aja. Itu pun waktu awal-awal ya. Satu itu ada Me versus Mom, bareng sama Cut Mini. Terusnya Iris Bella, itu film pertamaku. Terus yang kedua aku tuh lupa, aku cuma jadi cameo doang. Ada 2 scene. Film apa aku juga lupa namanya, apa gitu. Sama film itu tuh. Terus kalau sinetron ada Alhamdulillah Kasih Jadi Manten, dan utama. Terusnya juga Si Manis Jembatan Ancol pernah. Terus sama Nikita Mirzani itu aku juga lupa apa, Warkop DKI. Pernah, ada beberapa lah, ada 4 atau 5 sinetron. Tapi aku tuh pengen banget main film lagi, mudah-mudahan sih ada yang lihat ya. Film setan. Oke. Karena aku takut setan kan. Pengen main setan gitu, kayak apa ya, kayak nguji diri aku gitu. Kalau misalnya disuruh main film dengan jadi MC, enakan mana? MC lah. MC. Nggak capek ya? Nggak capek, karena yang tadi Anwar bilang, Anwar ngerjain kerjaan MC itu karena suka, jadi kayak nggak beban. Bener nggak? Kalau kita kerja apapun kita suka kan kayak enjoy kan, malah hasilnya maksimal gitu. Kalau MC kan aku kayak gini, kayak ngomong sama abang. Iya, betul. Cuma dikasih ada rundown, ada cue card sama yang punya acara. Ini ya udah gini aja, ngalir gitu. Kalau lihat dengan Bang Ferdian kan suka dikerjain tuh. Iya. Itu nggak tobat-tobat tuh. Siapanya? Bang Anwar. Maksudnya tobat gimana? Maksudnya setiap ketemu Bang Ferdian dikerjain di TV gitu kan. Nggak apa-apa sih. Kenapa? Karena kan emang itu kerjanya dia, itu kerjaannya dia, itu salah satu skillnya dia. Dan pada saat itu banyak yang bilang, Anwar sama Po Alpa settingan ya. Mungkin tuh bisa abang kasih tahu juga semuanya kan. Settingan ya, nggak ada settingan. Karena pada saat kita mau di hipnotis sama Bang Ferdian, kita tuh kan briefing kan sebelum live. Kan nggak mungkin tiba-tiba live, tiba-tiba abang langsung dihipnotis. Kan nggak mungkin dong. Kita briefing, tangan kita sudah begini bang, sama Ferdian. Terus tiba-tiba Ferdian tuh ngasih afirmasi buat kita semuanya, mensugesti kita semuanya. Dia bilang yang kayak, tangan kamu semakin lama akan semakin nempel. Terus akhirnya aku sama Po Alpa doang yang bisa begini, nempel. Yang lain nggak? Yang lain nggak. Nah, aku tanya kenapa aku bisa. Nah, berarti lu bisa nih, lu berdua bisa dimainin di live, baru dimainin di live gitu. Terusnya malah kata dia orang yang suka dihipnotis itu adalah pikirannya bagus karena dia fokus. Nah, karena aku sama Po Alpa kan yang selalu begini. Di pikiran kita ngikutin kan, nempel. Akhirnya nempel kan, karena dari pikiran kan dimasukin terus kan. Karena kita fokus. Nah, yang nggak masuk itu orang yang nggak fokus, dalam artian kayak melawan, pikirannya kemana-mana gitu. Makanya banyak yang ngomong tuh, itu settingannya itu sempat kami kan. Nggak ada yang setting. Ngapain kita ngebohongin netizen dengan tontonan-tontonan yang maaf ya, ibarat kata membodohi. Gitu. Bang Ferdian baik kan orangnya? Iya baik banget. Dia bahkan dia salah satu senior aku di OVJ juga kan, sama teman-teman yang lain gitu. Abang kan suka ngomong nih kayak tukang obat gitu. Iya. Nggak capek? Ngomong mulu? Kagak. Itu yang
menjualnya itu ya. Emang ini jualannya. Jualannya gitu kan. Kalau kita diem aja orang, nih malah pernah tahu aku tuh kayak sama temen, sama tongkrongan gitu ya. Lagi diem aja. Ngomong dong, sebagainya. Ya ngomong-ngomong gue gak ada duitnya, gue ngomong ada duitnya doang di TV gitu kan. Tapi kan namanya manusia, kadang ada yang tadi aku bilang, kadang kita suka drain ya kan. Suka kayak, karena saking banyaknya ngomong, kita capek kayak pengen diem sendiri. Makanya aku tuh tipikal orang yang, kalau kerjaan kan rame. Tapi kalau udah di luar kerjaan, ya udah aku tuh kayak pengennya me time sendiri. Coffee shop, nonton sendiri, kayak orang gak punya temen. Begitu. Padahal aku buat kayak me time aja buat diri aku gitu, dan nggak semua orang diajak ngomong bang, karena ada orang capek kan, ngedengerin aja ini orang bacot amat gitu. Ada waktunya? Ada dong, bisa seminggu sekali nih habis pulang kerja, Senin sampai Minggu. Handphone matiin semua? Matiin. Oh gitu. Iya, dan aku sekarang lagi mengaplikasiin kayaknya 2 tahunan deh. Aku kalau dulu kan gadget banget kan, kalau sekarang nggak, gadget itu paling cuman yang kayak lihat callingan. Bener-bener aku pakai alat komunikasi. Ada telepon aku angkat. Nggak yang sekarang kan orang apa-apa lihat TikTok, lihat Reels. Orang di jalan handphone aja. Orang lagi ngobrol begini handphone aja. Itu kan nggak menghargai kan. Dulu kayak gitu, tapi sekarang aku kurangin. Dan itu tuh bikin kita tenang. Iya, karena kan maaf ya, banyak berita negatif. Dari Instagram, pagi-pagi udah lihat handphone. Gimana kita nggak sepaneng. Itu sejak kapan? 2 tahun belakangan. Sejak ikut-ikut syirah gitu? Iya, sejak ikut kajian. Jadi kalau pagi nih, maaf ya bukannya riak ya. Aku pun kan kayak gini self reminder buat diri aku jadi proses memantaskan. Pagi misalnya sholat subuh, terusnya di mobil nih perjalanan, aku selalu yang namanya zikir pagi, zikir petang, terus al-waqiah rutin. Dan itu mungkin ya, aku juga nggak tahu ya. Kalau aku kan ngerjain itu kan karena buat ridhonya Allah aja. Ibarat kata kayak ya udah, tugas manusia kan memang tempatnya capek, sama kita dituntut sama Allah untuk ibadah. Iya kan, sepenuhnya di dunia itu kita ibadah gitu. Masa kita cuma kejar-kejar dunia, ibadahnya di nomor 2 kan? Nah, setelah aku mengaplikasikan itu, rezeki aku tuh semakin banyak. Terus aku mikir kayak, oh berarti kalau misalnya kita ridho sama Allah, Allah pun akan ridho sama kita. Kalau kita ngejarnya akhirat, ternyata dunia itu ngikutin, beneran. Sekarang aja aku sama manajer aku ngomong kayak, War, ini jadwal udah penuh ya. Aku bilang, sampai kapan? Sampai nanti buat bulan Oktober. Hah? Terus aku bilang, mau libur bisa nggak? Ya udah nggak bisa. Ya udah berarti aku kalau mau libur ke manajer aku kayak 2 bulan atau sebulan. Aku mau libur nih Sabtu Minggu mau ke Bali misalnya. Di tanggal berapa ya? Baru tuh ntar dia ngosongin gitu. Makanya aku bilang kayak, ya namanya manusia tempatnya lupa juga. Namanya kadang lupa di lokasi lagi capek, bener nggak? Kadang suka lupa, tapi aku suka menyelingi langsung dengan sholat taubat kayak ya Allah maafin ya. Tadi lagi live nggak sempet sholat zuhur, jadi aku barengin sholatnya sama asar gitu. Walaupun aku nggak tahu ilmunya, itu boleh apa enggak kayak gitu, gitu sih. Tapi kalau libur bawa keluarga dong ya? Libur, liburan. Kadang bawa. Karena kan aku juga keluarga besar kan, kalau aku nggak bisa ngajak yang cuma mama aku, papaku, tapi harus ngajak kakak aku juga. Kakak aku kan dulunya udah punya anak kan, jadi anaknya harus aku ajak gitu. Jadi benar-benar harus punya waktu banget kalau sama keluarga kan. Kayak kemarin Lebaran, aku ajak pergi ke itu, kemana namanya, keliling Cirebon, ntar libur lagi, keliling Bandung, ntar libur lagi, kita keliling-keliling daerah, karena kan liburnya kan panjang kan, aku ngambil sekali libur itu 4 hari. Kenapa nggak liburnya ke luar negeri? Biasanya kan banyak artis pengennya liburnya ke luar negeri. Kalau lebih suka ke dalam negeri gitu. Ya karena banyak yang bisa kita expose loh dari Indonesia. Ya balik lagi ke selera ya. Betul. Kalau aku tipikal orang yang suka jalan-jalan, suka traveling. Tapi aku orangnya bosenan. Walaupun kan banyak yang bilang ya, katanya kalau misalnya kita jalan-jalan, traveling kan itu kan menambah pengalaman baru, merefresh otak, hal-hal baru, bener kan? Betul. Tapi balik lagi, aku dengan pergi berkeliling Indonesia aja buat aku udah nice banget. Untuk kuliner, untuk banyak yang bisa kita explore, kayak pegunungan, laut, ya kan? Terus kalau aku pribadi, kalau ditanya kenapa nggak suka keluar negeri, nyari ketenangan, pernah aku jalan-jalan kemana, dapat kayak capeknya doang. Kok kayak capek ya? Tapi pas lagi pergi ke umroh, pergi ke Mekah gitu, datang sekali, kita baru mau pulang nih, baru di pesawat pulang, kok ada kerinduan ya? Makanya pernah waktu itu sebulan 2 kali umroh.
dari semua luar negeri buat aku pribadi ya, buat semua luar negeri, udah yang paling berkesan tuh udah rumah Allah aja. Kok nggak lanjut haji? Insya Allah tahun depan. Tahun depan aku mau ngedaftarin mama papaku 3. Kan Bang Raffi kan udah haji nih. Udah, insya Allah. Bang Anwar juga gitu. Iya, menyempurnakan kan rukun Islam. Karena aku pikir Allah udah baik banget, udah ngasih kerjaan, kesehatan, dikasih kemampuan juga. Kenapa enggak? Aku sempat tanya juga sama Ustadz. Aku bilang gini, Pak Ustadz, kalau misalnya kita punya duit nih, kita pengen beli rumah, kita pengen beli tanah, kita pengen beli ini, mana dulu? Haji dulu. Karena ketika lo udah niatin buat Allah, udah haji, insya Allah itu rumah, itu tanah, dapat. Setelah lo pulang itu dapat semuanya. Dan banyak ini kan biografi dari orang-orang kan. Betul. Yang katanya kalau misalnya kita pentingin Allah, udah semuanya bisa kita. Sama ini sih sebenarnya lebih ketenangan. Gitu. Kalau jodoh gimana? Jodoh, insya Allah aku lagi. Nah ini salah satunya. Ini. Kenapa aku lagi memantaskan diri? Karena aku pengen mendapatkan jodoh yang terbaik. Banyak yang bilang katanya jodoh itu adalah cerminan diri kita. Betul. Iya kan? Makanya aku lagi memperbaiki diri aku. Aku pengen ya seenggaknya aku bisa membekali diri aku lah. Baru bertanggung jawab buat nanti insya Allah calon istri aku gitu. Tapi kenapa ya kalau aku tuh belum kepikiran yang, kan usia aku kan 29 kan? Iya. Belum kepikiran yang kayak nikah. Jadi masih kayak enjoy dengan kehidupan sendiri aja gitu. Tapi ada yang dekat? Ada. Ada yang lagi aku deketin, ada yang lagi aku... Artis bukan? Bukan. Oh. Jadi dia itu kayak apa ya, sebenarnya itu kerja di salah satu umroh. Travel umroh. Lah ya? Iya, kerja di satu travel umroh. Tapi terkadang suka jadi talent gitu loh, karena kan cantik kan. Dia suka jadi kayak muse untuk baju-baju muslim. Untuk model-model baju muslim gitu sih. Itu lagi aku paksa. Lagi aku dekatkan di jalur langit. Banyak kan orang gini nih. Kalau banyak yang takut nih kalau udah nikah mungkin kerjaan sedikit tuh. Menurut abang gimana? Kalau aku pribadi ya, dulu iya. Dulu aku berpikirnya gitu. Aku bilang kayak gini, kenapa akhirnya belum menikah? Karena aku belum ini ya, belum apa ya, belum, kalau buat aku pribadi ibarat kata belum bertanggung jawab sama diri aku lah. Ya. Secara material ya kan, karena banyak juga yang harus aku nafkahin kan. Betul. Jadi aku takut nanti pada saat aku nikah, aku nggak bisa bertanggung jawab secara materi, nggak bertanggung jawab secara kebutuhan semuanya gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, banyak yang bilang katanya kalau kita udah menikah itu ada rezeki anak dan juga rezeki istri yang dirapel jadi satu. Betul. Katanya gitu kan. Ya itu sih sebenarnya yang kenapa sekarang aku tadi pengen nikah. Ya itu salah satu penyempurna kehidupan ya kan. Betul. Ibadah yang paling abadi sama ya udah deh rezeki mah udah sama Allah. Awalnya takut bang. Betul. Bisa nggak ya aku bawa istri gue? Apalagi gini nih. Sekarang banyak yang bilang katanya cewek matre kata gitu, pengen dapat laki-laki mapan. Sebenarnya bukan cewek matre, laki-lakinya aja yang kere. Ya bener dong, kita sebagai laki-laki bertanggung jawab sama istri. Semua kebutuhannya, sandang, pangan, papan. Kalau kita ada lebih ya boleh kita kasih lebih, ya kan? Pada saat ijab kabul udah siap dong gitu. Harus dong, iya dong. Itu kan berjanji sama orang tuanya. Kita ada siraman kalau mungkin di Jawa ya, yang kita minta izin sama orang tuanya. Kita mau apa namanya? Ngambil anaknya. Iya, ngambil anaknya, mau bertanggung jawab sepenuhnya. Makanya kan juga banyak yang bilang ketika kita maaf lagi kayak berantem, lagi cerai atau apa, kalau memang udah nggak suka, udah nggak sayang, balikin ke orang tuanya. Baik-baik, baik-baik ya kan? Itu yang lagi aku jaga banget. Kita harus memuliakan wanita dong, memuliakan istri kita gitu. Jadi ini persiapannya sekali seumur hidup ya. Nah, nggak pengen cerai nggak lagi. pengen, apalagi aku lihat berita kan takut ya bang. Artis ya. Iya, teman-teman artis banyak yang nikah cerai. Maaf ini mah siapapun ya, nggak kotak-kotakan itu siapa. Tapi aku nggak mau, maksudnya hal-hal jelek itu tuh menimpa diri aku gitu. Makanya aku pengen yang kayak totally dulu kayak meyakinkan diri. Gitu, walaupun katanya bilang ya udah tua, 29 kenapa nggak nikah, ntar anaknya telat. Hidup ini kan bukan Anwar pribadi, hidup ini bukan perlombaan. Betul. Semua orang punya waktu suksesnya. Semua orang punya waktu pernikahannya. Semua orang punya waktu-waktu terbaiknya. Lihat aja di langit coba. Di langit itu kan luas. Betul. Ada tempat buat bintang ada di manapun, iya nggak? Iya. Sama halnya kayak kita.
luas bumi ini, luas dengan manusia. Jangan cuman karena butuh validasi dari orang. Jangan cuman dituntut buat bahagia. Karena bahagia Anwar pribadi bukan hanya karena pernikahan. Memang iya, kalau pernikahan yang tepat akan bahagia. Tapi kalau nggak tepat, Betul. batin nggak? Gitu. So tua gue ya. Bagus ya. Masya Dewasa banget ya. Allah. Tapi Gitu kan- sih bang. Tapi katanya bahagiakan orang tua dulu. Baru Nah. kita bahagia. Bener. Orang tua kan masih ada nih. Iya. Alhamdulillah sama Bapak Anwar masih ada. Anwar sekarang tuh lagi momen banget yang sama mereka tuh nggak boleh pisah. Oh. Karena ya namanya manusia ya. Iya. Ini realistis ya, come and go. Allah bisa aja ngambil siapapun yang dia mau, ya kan? Itu orang-orang terdekat kita, harta kita, sama apapun, ya kan? Gitu. Jadi aku lebih kayak, udah ngejaga momen sama mereka deh, mumpung mereka kasih kesehatan. Mereka mau apa, Anwar ada, hayu. Gitu sih. Banyak kan yang apa ya, dunia artis itu kalau dia udah dapat duit, dia nggak mau buka usaha nih. Kapan kepikiran mau buka usaha? Nanti suatu waktu gua nggak jadi artis lagi, gua bisa hidup dari usaha. Kapan tuh kepikiran? Sekarang udah mulai sih. Udah mulai. Udah mulai. Yang tadi aku bilang. yang Itu aku telat bilang, nggak? oke. Hah? Itu telat nggak? Enggak. Kenapa nggak 3 tahun yang lalu nggak? Karena kan butuh proses. Aku pernah mengalami gini. Jatuh bangun. Jadi pas lagi itu aku sempat Jatuh dari mana? Panggung? Enggak dong, memang boya dari panggung, dangdut. Apa namanya? Punya uang waktu itu 1,5 M. Nah, Aku investasiin buat join lah bikin restoran. Ternyata nggak jalan. Iya kan? orangnya kabur. Orangnya nggak tahu kemana, terus restorannya juga kita nggak jalan gimana. Terus nggak dicari? Nggak ah, Capek. capek ngapain? Nah, itu kan udah lama. Pas ketemu nggak pernah ketemu sampai sekarang. Nggak ketemu juga. Oh. Dan aku orangnya bukan tipikal orang, kenapa sih nggak lu usut? Capek ngapain? Aku ngelihat sesuatu hal itu dari sudut pandang positif. Tapi kalau dicari ketemu pasti. Ya kalau cari adalah. Cuman ya udah biarin aja. Karena gini, hidup itu karma. Mereka Anwar, siapapun itu ya, yang kalau misalnya kita berbuat buruk, berbuat jahat, ya Pasti kembali ke kita. kembali ke kita. Entah Ya. itu kapan ya. Karena hidup ini juga bukan hanya di dunia, di akhirat. Betul. Kan udah ada tuh di Al-Quran udah pasti. Kita di akhirat tuh yang abadi ya kan. Nggak apa-apa deh di dunia kita capek-capek, kita sakit-sakit. Tapi keabadian kan nanti di akhirat masih panjang lagi hidup kita. Kayak gitu, jadi aku pikir kayak ya udah deh ngapain sih kita. Cuman Anwar jadiin pelajaran yang kayak oh berarti kita jangan terlalu percaya sama orang nih. Terus kita jangan jor-joran nih, jangan karena kita punya nama, kita punya apa, kita belum menguasain bidang kita jor-joran. Akhirnya sama Allah kan diambil. Gitu. Berarti ketika kita mau bikin sesuatu, Ya. kita harus punya bekal dulu dong, secara finansial, secara ilmunya, iya kan? Iya. Secara teorinya, semuanya gitu. Makanya sekarang lagi proses karena aku pikir kayak oh kenapa baru dibikin punya sekarang ya? Karena kemarin-kemarin mungkin Allah mau ngasih ilmu ke Anwar nih gitu. Jadi aku juga nggak sakit hati yang berlebihan. Yang tadi Anwar bilang, semua yang ada di dunia sewaktu-waktu akan diambil. Entah itu harta, orang yang paling terdekat kita dia orang tua, adik, istri, siapapun, iya kan? Betul. Come and go. Kita harus ya kita mau kayak gimana? Keputusan Allah. Kalau misalnya kita ngelawan, kita ngebantah, kita sakit hati, kita gila sendiri. Iya. Masa kita ngelawan takdir Allah? Gitu, makanya kayak ya udah deh. Lu mau apa ya ambil, lu mau apa ya ambil gitu. Bang, kan gelutin dunia musik juga. Jadi penyanyi juga. Tapi genrenya dangdut. Dangdut. Kenapa bisa dangdut? Karena seru aja, karena aku suka goyang. Kedua, aku suka apa ya? Suka yang happy. Iya. Kalau di dunia dasar itu kan pop ya banyak. Kan biasanya di otak kita pasti itu aja pop gitu. Tapi ini kok jadi dangdut gitu. Karena dangdut itu masuk ke semua lini. Nah, Ikan, iya. mau ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja, bener nggak? Denger dangdut pasti pada goyang, iya kan? Betul. Udah gitu, maaf nih, dangdut juga akan masuk ke semua kalangan. Menengah ke bawah, menengah ke atas, dan dangdut itu bisa mempersatukan situasi, mencairkan situasi. Lagu atau album itu Single. Menang juga ya? Menang, penyanyi dangdut, apa ya, penyanyi dangdut terbaru, pendatang terbaru, ya bang tahu ya, dia MNC waktu itu, masuk gitu, alhamdulillah. Senang juga ya? Seneng dong. Terus kenapa nggak Apa? fokus juga ke Ke musik. gitu?
Jadi gini, aku nggak mau dibilang sama orang-orang itu aji mumpung. Maruk. Iya, nggak mau dibilang aji mumpung yang kayak, wow mentang-mentang lu lagi punya panggung, mentang-mentang lu lagi punya kerjaan di entertain, apa aja lu sabet. Nggak mau. Yang tidak Anwar bilang, pengen dibilang punya kualitas. Walaupun ya sekarang nyanyi ini buat aku adalah memang pengen aku seriusin. Tapi aku lihat kemampuan aku juga gitu loh. Jadi ya sebenarnya bukannya mau menjadi penyanyi dangdut profesional kayak King Nasar, kayak Iis Dahlia, bukan. Sebenarnya karena aku suka nyanyi. Terus kedua, ya udah aku mengekspresikan diri aku dengan skill yang aku punya gitu. Mau didengar silahkan, ayo. Nggak didengar juga ya udah. Aku dengerin sendiri. Karena tadi aku bilang, hidup itu pilihan. Lu suka lu makan, nggak suka ya udah. Kan kita nggak maksa, ayo makan lagu gue. Hai lu makan ini. Hidup itu kan ada A, B, C, D, E, F, G. Ada yang suka, ada yang kagak. Iya kan? Jadi salah satu bentuk aku mengasah diri aku. Kedua, aku juga yang tadi hobi, ya kan? Terus ketiga, ya mengembangkan lah. Meramaikan juga musik dangdut Indonesia. Walaupun aku masih, ya jauh banget. Masih segini lah. Belum ada api-apinya, masih harus belajar lagi gitu. Profesi abang ini apa sih sebenarnya? Kalau ada kan orang profesi penyanyi, pelawak. Kalau abang apa? Tukang urut bayi. Nah, semua ada gitu. Dukun masang susuk. Kalau aku sebenarnya apa ya? Kalau aku bilang, kalau aku pribadi, setiap ditanya sama apapun, misalnya kayak kita ada wawancara, terusnya ada misalnya berhubungan sama bank atau apa, ditanya pekerjaan dong. Aku jawabnya apa? Pekerja seni. Karena kalau pekerja seni itu kan mencakup semua ya. Karena kalau aku bilang aku host, tapi aku juga masuk ke presenter. Dibilang presenter, aku masuk juga ke dunia komedi. Betul. Iya kan, bareng sama teman-teman. Terus dibilang dunia komedi juga, aku punya program makan-makan. Iya kan, yang mengeduket orang dengan masakan-masakan. Terus ditanya juga punya program masak, dibilang chef. Karena memang aku juga basically tata boga kan. Jadi terserah orang mau bilang chef ayo, dibilang tukang masak ayo, dibilang cooking kuliner ayo gitu. Semuanya sih bang, kalau aku pribadi ya udah bekerja seni aja. Karena kalau bekerja seni buat aku cakupannya luas kan. Ada seni tari, seni suara, iya kan? Ada seni rupa, apapun itu yang memang bisa memanjakan mata manusia yang nonton, ya itu masuk dalam kategori seni. Seni busana, ya kan? Seni berbicara, etika komunikasi. Jadi kayak semuanya aja deh. Kenapa nggak ngajar? Apa aku? Sempat ngajar di salah satu universitas negeri di Jakarta. Tapi karena waktunya, terusnya juga apa ya? Kalau buat aku ngajar itu sebenarnya aku suka. Aku suka mengedukasi orang sama skill yang aku punya. Tapi itu polanya begitu aja. Jamnya, ya kan? Buat aku kayak monoton gitu. Makanya aku harus pengen ngajar tapi yang nyari sesuatu yang baru tuh apa ya gitu. Makanya aku suka dipanggil sama kampus aku, sama sekolah-sekolah aku kayak misalnya untuk memotivasi. Walaupun dirinya perlu motivasi ya. Ngajar semua yang dimau, ya udah aku datang gitu. Kenapa nggak jadi penyiar? Penyiar apa, radio? Menurut aku kan ini ngomong nggak habis ya. Beda sih. Kalau penyiar itu konteksnya dia harus punya suara vokal yang bulat, yang khas ya nggak? Jangan sampai cempreng. Kan kadang aku suka cempreng kan. Terusnya juga dia harus update segala macam. Kalau penyiar radio itu karena gini, kalau yang kita tahu penyiar radio itu kan dikasih waktu ya untuk ngomong sendiri. Masih mending kalau ada temennya. Kalau sendiri, dia ngebacot aja. Jangan kemaruk juga. Masa mau diambil juga penyiar kan banyak jatahnya masing-masing. Gitu. Tapi pernah aku di Gen FM ya waktu itu pernah. Terus juga ada beberapa radio pernah sesekali. Tapi buat aku yang tadi aku bilang, karena bukan pegangan kita, bukan makanan kita, jadi agak buat aku tuh lumayan berat. Dibanding aku harus nge-MC, dibanding harus ngomong kayak begini. Gitu. Sebenarnya sama aja. Kita hanya di depan monitor, earphone, iya kan? Kayak monolog lah. Betul. Gitu. Ini kan ada program masak-masak juga dong? Ada. Tapi kok badannya nggak gede? Nggak gemuk ya maksudnya? Cara jaga makannya gimana? Makanan itu, aku diajarin sama dosen aku. Kita itu kerja di dunia entertain. Orang melihat badan kita.
Betul. Orang melihat dari luar dulu, ya kan? Menarik apa enggak? Nah itu salah satunya. Kenapa nggak gemuk? Karena aku nggak suka makan yang banyak itu loh. Jadi kalau misalnya lagi masak-masak, udah icip aja. Tapi kan kalau lihat itu Apa itu? yang di Trans itu kan makannya kayak banyak banget. Makan banyak banget. Tapi sekali aja. Tapi sekali aja, nggak yang kita berkali-kali. Apalagi aku tipikalnya badannya gampang gendut. Gampang gendut, nggak bisa ngelihat makanan. Tanya mama aku di rumah nih. Mama aku suka masakan. Masakannya itu kayak masakan warteg. Yeah. Yang di meja makan tuh ada, misalnya ada nasi, ada bakwan jagung, ada tempe orek, ada ikan tongkol disambelin. Itu dalam satu menu banyak. Banyak teman-temannya. Iya kan? Terus aku makan nih. Pas aku pulang kerja itu masih ada. Kamu tahu? Aku habisin karena aku nggak mau itu makanan terbuang. Betul. Masih ada kayak gitu ya? Masih, terus tiba-tiba ada badan aku gendut. Terus ya udah paling sampai rumah aku habis syuting makan nih. Treadmill. Aku sempetin pokoknya setiap hari itu aku sejam sampai 2 jam setiap hari. Saya baca handphone ya. Sambil lihat handphone, kalau nggak sambil dengerin kajian inian. Kajian online, setel aja. Speaker sambil treadmill. Kenapa kajiannya nggak ikut komunitas gitu? Ikut aku. Ikut. Aku bareng sama teman-teman kemarin baru belajar juga sama teman-teman musyawarah. Sama Kak Duda Herlino, ya kan? Sama iya banyak sama Kak Adit, Tengku Wisnu. Terusnya kan aku juga ada kajian yang di Blok M. Itu setiap hari Sabtu. Kalau setiap hari Sabtu itu habis maghrib sama Ustadz Nuzul. Kalau hari Rabu itu sama Ustadz Khalid Basalamah. Betul. Terus suka juga diundang-undang. Kalau misalnya Ustadz Hanan Ataki kan suka keliling tuh, ya kan? Sharing time. Aku suka ikut juga gitu. Banyak kan artis-artis yang kayak tadi yang disebutin itu dia istiqomah ya. Iya. Ninggalin benar dunia artisnya. Suatu waktu mau ninggalin juga nggak dunia artis? Kalau aku pribadi mungkin tidak meninggalkan. Tapi aku lihat dulu nih pekerjaannya bermanfaat buat aku atau malah menjerumuskan ke aku. Kalau misalnya menjerumuskan ke hal-hal yang memang menjadi mudarat, nggak akan aku ambil. Tapi kalau misalnya memang itu bermanfaat, menginfluence, ya kan, pasti akan aku ambil. Karena aku juga mau apa yang aku kerjakan bisa menjadi manfaat buat orang, bisa menjadi amal jariah, bener dong. Misalnya contohnya gini deh, banyak public figure yang ditiru sama fansnya dari gaya berbusana. Tapi maaf, gaya berbusananya tidak sesuai dengan syariat Islam. Otomatis kan akan menjadi dosa jariah dong. Karena diikutin sama orang-orang. Misalnya pakai baju mini atau pakai apa. Tapi kalau aku pribadi, aku akan menginfluence orang-orang dengan hal-hal baik. Kayak gitu. Buat aku tuh gampang banget buat nyari amal jariah diri aku. Karena kan aku dilihat sama orang kan. Bagaimana kita berbusana yang bagus. Walaupun aku masih jauh dari kata sempurna. Aku masih proses belajar. Aku masih perlu diingetin sama teman-teman netizen. Kayak kemarin nih, aku lagi foto pakai celana segini. Terus tiba-tiba banyak yang komen, banyak yang perhatian. Berarti kan mereka notice kan? Kak, kalau kalau auratnya laki-laki itu dari pusar sampai sini, ya kan? Terus aku katanya segini. Oh, kan akhirnya aku jadi tahu kan? Kayak gitu. Itu aja kan berarti orang notice kan? Terus tiba-tiba ada salah satu brand baju gamis, ya. Itu karena aku suka, aku DM Instagram. Aku bilang, halo, aku mau beli dong baju gamis. Ya kan? Karena aku berpikir gini, kenapa kita nih, kalau teman-teman aku, dan termasuk aku, teman-teman artis, kita kalau ketemu klien, ketemu atasan, ketemu siapapun, kita pakai baju terbaik, bener nggak? Ya. Bajunya yang mahal, pakai jam tangan, pakai jas, buat privilege buat kita, bener nggak? Pada saat sholat enggak ya? Pada sholat enggak. Sholat subuh deh, kita pakai baju apa? Baju yang kita pakai buat tidur. Betul. Masa kita mau ketemu Allah Tuhan yang punya segalanya, kita pakai baju ala kadarnya, tapi kita ketemu sama penciptanya. Keren ya? Iya. Iya kan? Nah kayak gitu, makanya terus si gamis itu aku DM tuh, aku bilang aku udah mau dong beli gamis buat aku siap pakai sholat gitu. Terus tiba-tiba karena aku suka, aku bagus, aku posting di Instagram aku. Aku posting di Reels gitu kan. Banyak yang nanya, "Ih, gamisnya lucu, gamisnya apa? Beli di mana?" Padahal aku nggak endorse. Oh, tahu aja belinya di sini. Bantu. Iya kan, ngebantu juga kan. Dan akhirnya apa? Kita beribadah pakai baju terbaik kita. Kayak gitu. Aku pengennya maksudnya orang tuh ngelihat akunya yang buruknya dibuang, yang bagusnya diambil gitu. Jadi kan kesempatan buat aku juga kayak buat memotivasi, menginfluence dengan hal-hal baik gitu loh. Iya. Apa sih yang pengen dicapai ya ke depannya belum tercapai saat ini? Apa sih? Kalau yang belum tercapai sih ya pengen apa gitu? Nggak ada pengen apa-apa sih. Untuk saat ini aku nggak pengen apa-apa. Nggak kepikiran? Nggak ada. Target apa? Nggak ada.
aku tipikal orang yang hidup itu nggak punya target. Yang sekarang aja gitu. Yang sekarang aja. Karena kan diajarin kan, kalau kita punya kekhawatiran, kita kan stres sendiri kan. Ya walaupun menjadi motivasi kita untuk mengejar impian dan cita-cita kan. Tapi lebih ke realistis aja. Selagi aku mampu, aku kejar, ya aku kejar gitu. Tapi kalau untuk saat ini, apa yang pengen dicapai, lebih kayak pengen berkualitas untuk diri sendiri, pengen bermanfaat buat diri sendiri ya. Kalau kita udah bermanfaat buat diri sendiri kan otomatis ya kita bisa ngasih manfaat buat orang banyak. Betul. Udah. Itu aja ya. Sehat, panjang umur, didekatkan sama orang-orang baik. Itu aja. Karena hidup itu kita harus tenang, harus bahagia, bener nggak? Percuma kita punya harta segala macam, tapi kita nggak tenang, kita dimusuhin orang. Kita banyak musuhnya, iya kan? Itu aja sih. Sama doa Anwar tuh kalau untuk saat ini lebih kayak minta dikasih kesehatan buat orang tua. Terusnya dikasih keberkahan usia. Jangan sampai orang tua dikasih umur panjang tapi maaf sakit-sakitan. Betul. Minta dijaga itu aja. Dan aku berdoa juga sama Allah kayak ya Allah, kalau emang Allah mau ngambil Anwar, ngambil orang tua Anwar, ngambil orang-orang tersayangnya Anwar, ambil di waktu-waktu terbaik, ambil di momen-momen terbaik. Betul. Kalau emang sayang udah ambil, jangan maaf kita dikasih sakit. Karena kan aku nggak mau ya orang-orang yang ada di sekeliling Anwar capek buat ngurusin kita. Kayak gitu sih. Aku juga ngomong kayak Allah, kalau emang Allah udah waktu Anwar udah habis di dunia, Allah memang udah rindu atau memang ambil aja. Nggak usah diuji dengan kayak gimana. Itu harapan doa kita ya. Karena aku nggak mau menyusahkan orang yang ada di sekeliling Anwar gitu. Makanya tadi Anwar bilang lebih banyak sekarang momen ke bareng-bareng sama kakak, bareng-bareng sama adik, bareng-bareng sama keluarga besar gitu. Karena pada akhirnya hidup kita mau sehebat apapun, kita mau sekaya apapun, kita mau punya teman sebanyak apapun, kalau kita terpuruk, kalau kita sakit, kalau kita tidak punya tempat, hanya orang tua yang bisa nerima kekurangan kita. Bener nggak? Kembali ke rumah ya. Kembali ke rumah. Kita mau kemana pun rumah tempat ternyaman. Makanya pas kita lagi kaya, kita lagi mewah, kita lagi ada dikasih sama Allah, orang tua, keluarga. Mau kayak gimana tetap kembali ke orang tua ya. Orang tua. Ya? Iya. Kalau misalnya tidak terkenal lagi lah ya, siap nggak? Gitu? Siap dong. Siap. Malah aku sempat berpikir tahu kayak begini. Kenapa ya untuk saat ini banyak orang gila-gila pengen terkenal? Betul. Bener nggak? Aku cuma pengen tanya doang. Motivasinya apa? Pengen terkenal itu apa? Satu, sensasi kah? Betul. Kedua, pengen ya udah terkenal, pengen cari duit, atau pengen cari validasi dari orang-orang apa? Gitu. Karena kalau buat aku pribadi, terkenal itu dibilang enak ya enak, dibilang nggak enak juga ada nggak enaknya. Kita jadi nggak punya privasi ya kan? Kita harus siap itu semuanya gitu. Makanya aku bilang kayak, kadang suka berpikir gitu kalau lagi diem, orang tuh pengen terkenal tuh pengen apa ya? Pasti kan punya tujuannya masing-masing ya. Gitu. Malah banyak orang yang ketika mereka optimis pengen terkenal, malah nggak terkenal. Betul. Tapi ketika kita tidak menyangka-nyangka, tidak mengidam-idamkan, tidak pengen, tiba-tiba dibuat terkenal aja. Berarti kan tandanya apa? Ketika sesuatu hal yang kita kejar, nggak akan didapat. Nggak bakal dapat. Jadi lebih kayak ikhlas aja. Lakuin apa yang bisa kita lakuin. Kayak gitu. Makanya aku pengen, sekarang aku tuh sebel banget. Kayak apa ya? Kayak lebih kesel aja gitu sama orang yang maaf, ini mah maaf. Yang udah terkenal, tapi malah tidak mengedukasi dengan baik. Suka pamer. Iya kan? Terusnya ngasih sesuatu yang prosesnya instan. Kan banyak ya. Betul. Akhirnya maaf, orang di luar sana yang kurang beruntung kan menghalalkan segala cara. Betul. Dan akhirnya mereka tolak ukurnya adalah, wah harus jadi orang kaya nih, harus kayak gini nih. Buat aku pribadi kayak gitu ya. Akhirnya banyak maaf teman-teman aku yang nyari uangnya instan. Oke. Iya kan, misalnya maaf nih, ini maaf banget. Jual diri misalnya gitu. Terus juga ada yang pakai hal-hal yang tidak baik. Kayak gitu. Karena mereka tolak ukurnya yaitu orang-orang yang suka pamer. Dari mana kita melihat ya pamernya ya.
ada yang orang menjadi motivasi supaya giat bekerja. Tapi ada orang kan nggak semua orang sama, nggak semua orang baik. Betul. Gitu. Makanya ketika udah terkenal, dikasih panggung ataupun dikasih wadah buat orang bisa melihat, ayo dong lakukan hal-hal yang terbaik gitu. Banyak pada saat mereka udah nggak terkenal, banyak yang lari ngobat gitu. Iya. Gitu. Karena jauh dari nggak punya pagar buat diri sendiri. Balik lagi, itu harus kita bekelin sama agama, peran keluarga, ya kan? Betul. Itu. Bang, punya idola dong? Aku ada. Siapa tuh bang? Idola aku ada 3. 3. Raffi Ahmad, Oke, bang. Olga Syahputra, sama Ruben Onsu. Karena mereka semua adalah orang-orang yang humble, Yang keren ya. yang keren banget, yang mereka itu nggak ada sombong-sombongnya. Makanya aku selalu berpikir Allah baik banget sama mereka, karena mereka juga baik. Jadi Allah itu tepat ngasih rezeki sama orang yang tepat. Mereka baiknya bukan maaf ya, bukannya baik karena aku temennya ya. Betul. Tapi memang mereka di luar itu pun baik sama siapapun. Ramah, mereka profesional kerjanya. Gak kenal waktu kalau Nggak kenal waktu, itu luar biasa kan. Pagi, siang, dan malam. Makanya banyak yang bilang, wah pantas saja kaya. Ya iyalah, orang kita tidur, dia masih kerja. Iya kan? Banyak yang nggak tahu itu ya. Banyak yang nggak tahu itu, orang taunya wah ini. Kerjanya luar biasa loh, Raffi, Ruben. Ruben aja kalau tengah malam masih live. Aku nyampe rumah udah capek nih ya, habis kerja. Dia masih live, masih jualan. Gimana enggak yang kaya makin kaya? Karena yang kaya kan maintenance. Iya. Harus ada income yang masuk, ya kan? Bukan malah ngabisin kekayaannya. Kan kalau orang yang nggak punya ilmunya kan udah kaya, nggak mau kerja nih, lama-lama habis hartanya. Makanya mereka makin kaya. Raffi, pagi siang sono, malam sono, siang sini. Tidur cuma 2 jam. Tidur sejam. 2 jam, iya. Setiap ada orang ngechat, nelpon, diangkat. Keren. Dia ramah, ada tamu ke rumahnya, diajak ngobrol. Memuliakan tamu. Dia benar-benar mengaplikasikan bahwa silaturahmi itu adalah tempatnya rezeki. Karena satu rezeki yang terus silaturahmi sama orang. Betul. Gitu. Keren. Bang, biasa kan nama fans kan pasti ada tuh. Nama fansnya apa bang? Namanya Anwar Lovers. Oh. Bukan aku yang bikin ya. Iya. Tapi kan suka ada kalau misalnya tampil-tampil di mana kan yang bikin sih itu fan-fansnya kita. Bahkan aku bilang kayak, udah sih lu ngapain ngefans sama gue? Aku ngomong kayak gitu kan. Orang gue aja nggak ngasih contoh yang baik. Aku bilang kayak gitu. Nggak ada sesuatu hal yang patut dibanggakan. Aku bilang gitu. Maka aku fans kakak nggak ada. Lu temen gue. Aku bilang kayak gitu. Nonton-nonton aja. Aku bilang. Kan banyak kan namanya fanbase. Iya. Ada Anwar Lover Jakarta, Anwar Lover ini, Lover ini. Suka ngadain ketemuan. Nah kalau ngadain ketemuan aku suka. Bang bikin ketemuan dong, ayo aku bilang makan di mana gue traktir, aku bilang gitu, misal restoran, makan deh siapa aja. Ini fans abang semuanya, udah foto-foto segala macam, mereka seneng kan. Bahkan ada yang pada nangis. Kata aku gini, orang ngefans sama orang, karena aku pribadi nggak pernah ngefans itu sama orang, maksudnya ngefans sama artis pernah zaman dulu. Tapi ketika ngelihat depan mukanya kayak, oh ternyata artis mukanya begini ya. Tapi kan senang kalau Gitu. dihargain orang kan. Iya seneng, tapi maksudnya balik lagi, kalau aku pribadi janganlah. Yang sampai segitunya. Iya gitu. jangan sampai segitunya, biasa aja. Kita juga sama manusia juga. Kita makan juga, iya kan. Kita di badan kita bawa kotoran. Betul. Cuman bedanya aja ya kita di TV sering kelihatan tiap hari, iya kan. Gitu. Dikasih bunga, dikasih uang, dikasih apa aja, maaf sepatu segala macem. Lumayan kan, yang tadi uang bisa balikin lagi buat bayar restoran yang tadi abang. Iya aku gituin. Ayo makan, aku bilang kayak gitu. Terus ntar ketemu kemana tiba-tiba ada aku pergi misal kayak keluar kota. Ngefans banget sama Kak Anwar. Dikasih uang 20 juta. Terus pergi lagi kemana? Ngefans banget, foto dong. Kalau aku tipikal kayak gitu, orang minta foto, yaudah foto aja. Selagi aku bisa, ya maksud tidak selagi mengganggu jam aku kerja pas lagi syuting ya. Ayo foto. Terus tiba-tiba, Kak minta video, boleh. Anak aku ngefans. Selamat ulang tahun buat anaknya, tiba-tiba semuanya datang. Ini buat Kak Anwar, kasih bang. Itu apa? Aku kira kan gue kan. Iya. Di amplopin coklat itu. Pas, duit 20 juta, aku bilang. Jangan, aku bilang. Enggak buat Kak Anwar, karena orangnya baik banget, kata gitu. Lah, emang itu kerjaan kita kan, mau foto. Kan gini, seenggaknya kan aku belum bisa memberikan apapun buat orang. Dengan memberikan kebahagiaan aja, aku foto aja orang udah seneng. Gitu, sampai nangis-nangis, sampai guling-guling. Ada kan uang itu kita terima juga. Iya. Ada juga yang kita tolak, enggak, saya nggak ngakuin apa-apa kok, ngapain lu bayar gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Tiba-tiba bisa pernah aku lagi ke restoran. Bikin lapar, program aku yang makan-makan.
Karena memang aku udah dari callingan Trans TV kan. Betul. Aku mau makan di restoran. Kalau makan kan ya udah makan ya. Dan aku sering kayak ini bang, yang kayak suka ngelucu-lucu bisa. Ini makanannya kok kayak begini ya. Kok ini makanannya begini ya, kok begini. Orang pada ketawa tuh. Masih punya restoran, terus tiba-tiba gini, ih Kak Anwar kok lucu banget sih. Tiba-tiba ngasih uang. Aku juga nggak tahu tuh duit tebel banget. Ini buat Kak Anwar. Aku bilang enggak usah. Aku bilang aku mau kerja sama Trans TV. Gak usah ngasih aku. Enggak, ini buat Kak Anwar aja. Karena aku nggak mau. Sama dia diambil, dikasih aku bagi-bagi ke kru. Udah bagi-bagi ke kru, bagi-bagi semuanya. Senang dong krunya. Seneng. Itu sering banget tuh ada yang ibu-ibu, Anwar, bagi nomor rekening. Mau ngapain bu? Enggak, kamu udah ngomongin restoran aku. Bilang, orang aku mau kerja di Trans TV. Aku bilang yang bayar Trans TV di program itu. Ngapa jadi saya yang dibayar? Kan kalau TV juga nggak boleh dibayar kan? Betul. Gitu dong. Nah kita ngebantu orang. Betul. Bang, pesan-pesan nih buat anak muda yang mau masuk ke dunia entertain seperti abang. Apa tuh? Aduh, suruh pesan-pesan lagi. Walaupun aku juga masih banyak salahnya, masih jauh di kata sempurna dan masih belajar juga. Kalau aku cuma berpesan, memang yang relate sama hidup aku ya. Yang pertama, kalau teman-teman mungkin semuanya pengen masuk ke dalam dunia entertain, itu harus punya tujuan. Tujuannya itu apa? Kalau kita udah punya tujuan, visi dan misinya, kita bakal tahu nih arahnya mau kemana. Ya, pertama. Kedua, tetaplah menjadi orang baik. Apapun kondisinya. Karena kalau baik itu kan udah basic manusia ya. Maaf ya, mau lu cakep, mau lu jelek, mau lu kaya, lu miskin, ya kan? Tapi kalau lu nya kagak baik, ya ngapain? Baik sama siapapun. Yang ketiga, itu kita harus ramah. Harus ramah. Di dalam dunia entertain itu nggak ada yang namanya sombong-sombongan. Iya kan? Kagak ada yang angkuh-angkuhan. Kelar hidup lu. Kagak bakal dipakai sama teman-teman kru. Yang keempat, harus disiplin waktu. Jangan pernah yang namanya telat song artis. Ya. Kalau lu aja baru datang aja udah telat song artis, datangnya nggak tepat waktu. Gimana kita mau dipakai di industri? Betul. Karena kalau dalam dunia TV kan waktu. Iya kan? Terus yang kelima, tetap menjadi diri sendiri. Jangan pernah membohongi diri kita hanya buat diterima sama orang lain. Karena kalau kita udah jadi diri kita sendiri, back to nature, orang tuh bakal kayak I like it sama kita. Iya kan? Yang kayak, wah dia begini nih orangnya, ini begini nih, dia nggak fake gitu kan. Udah. Itu yang udah kita aplikasiin. Insya Allah rezeki nggak kemana. Betul. Sama ibadah deh, ibadah sesuai dengan kepercayaan lu masing-masing. Betul. Jangan pernah lupain Tuhan. Kita aja baru masuk dunia entertain masih lupain Tuhan. Betul. Diambil ntar kerjaannya. Betul. Gitu. Tapi kan dunia entertain dulu dan sekarang beda dong. Beda banget. Beda. Kalau dulu berdarah-darah kan? Dulu berdarah-darah. Dulu casting, saya mah pernah ngerasain. Casting dari sana ke sini, udah kayak orang mau nebus obat. Datang ke manajemen ini, datang ke PH ini, semua datengin. Iya kan? Waktunya nggak tentu lagi. Waktu agak tentu, tiba-tiba kita di rumah, ini ada syuting film, hayu deh ah. Terus tiba-tiba syutingnya jam 12. Jam 6 udah nyampe. Mau ngapain? Mau ngecor. Iya kan? Betul. Terus juga dulu tuh sangat menjunjung tinggi yang namanya kredibilitas. Adab nomor 1 juga. Ketemu sama senior zaman dulu tuh kagak ada yang pernah telat. Terus mereka itu sopan. Mereka sama kru segala macam itu sopan. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu ya. Sekarang banyak ya mungkin oknum-oknum yang tadi, oknum-oknum tertentu yang mungkin tidak disiplin. Ya kan? Yang belagu, takut kesaingan, atau yang mungkin juga ya song artis. Gitu sih. Karena balik lagi, dunia artis itu hanya titipan. Iya kan? Kita nggak bakal jadi siapa-siapa tanpa adanya campur tangan dari teman-teman kru. Bener nggak? Betul. Kadang banyak orang yang sombong sama kru. Padahal kalau misalnya kita syuting kagak ada orang tukang kamera, emang jalan? Kagak. Betul. Kita syuting kagak ada yang megang audio man, emang jalan? Kagak. Jadi semuanya kalau buat aku berkesinambungan tuh. Mau tukang make up, mau tukang baju, kita sama-sama kerja nyari duit. Cuman bedanya kita kelihatan yang nongol nih muka kita. Kalau mereka di belakang kita. Betul. Gitu. Banyak yang lagu. Betul. Gimana mau kaya lu? Lagu aja lu. Bang. Abang-abang mulu mau netek lu jadi. Bang. Bang, netek dong. Masa mau netek sama gua? Gak apa-apa bang, lagi live. Tergagu lu netek sama gua, bisu. Bang, tadi bang minta duit. Keracunan ya? Iya. Bang,
Apa lagi? Bang Q aja. Bang 100 dong. Bang 100, pinjam duit 100 ya kan. Nyanyi dong. Nyanyi. Katanya penyanyi kan. Lagu aku ya. Ya. Rapnya. Sik. Oke. Ini ada piano, nggak main piano tuh abang? Aduh, saya nggak bisa. Oh abang biasanya main gendang soneta ya? Iya. Suruh main piano, piano, mari. Ih bagus suara aku ya. Ku beri hati, kau tak peduli. Ku beri cinta, kau mesra dengannya. Kau tipu aku, ku tetap rindu. Harapan indah berujung luka. Bagus gak sih? Jujur abang, Keren loh. jangan keren karena aku di sini. Ntar gue udah pulang lu ngomong sama bini lu, suaranya aduh jelek ya, gitu. Bagus nggak? Bagus. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di surga. Mati dong. Iya. Kalau itu kan lagunya kan berkali-kali jadi bagus suaranya Iya, kan, gitu. karena aku suka nyanyi. Oh. Aku suka nyanyi, jadi pokoknya aku bilang kalau aku bukan mau jadi penyanyi, tapi aku memang suka nyanyi, mengapresiasikan lagu lah. Iya. Gitu. Orang mau ngoling silakan, kalau agak ngoling juga gak apa-apa. Insya Allah next time ya? Episode, iya. Next, nanti aku bikin lagu lagi, single kedua. Setelah berapa lama? Bentar lagi, ini lagi masa workshop ini. Oh, jadi kalau single ada berapa nih? Singlenya 2 dulu lah. Yang dulu? Itu namanya Hiruka. Harapan indah berujung luka. Wih, gitu. Sedih menjalani kisah perih janji tanpa dosa. Gitu bang. Oke deh. Masya Allah tabarakallah. Keren nih podcast kita. Pokoknya intinya ini dari semua cerita ini, Ya. aku ngomong begini bukan semata-mata mau menggurui, Ya. mau nasehatin, mau ngajarin, tapi self reminder. Salah satu bentuk mengingatkan diri aku adalah aku suka memberikan afirmasi. Ya. Jadi supaya aku ngingetin diri aku gitu. Kalau yang tadi aku bilang mau bagus ya diambil, Betul. kagak bagus ya udah. Kesempurnaannya milik Allah. Kembali lagi di Dorce Show. Tausiah dari Ustadz Ini Masya Allah tabarakallah, amin ya Allah. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Anwar BAB, semoga Abang enak aja empok. Empok Anwar BAB, semoga banyak manfaat dari pembicaraan kita dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Ku beri hati, kau tak peduli. Ku beri cinta, kau mesra dengannya.